Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Pasti kalian sehat semua dan sudah siap mengikuti pelajaran matematika pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama belajar tentang keberkaitan turunan pertama sebuah fungsi. KD yang kita ambil ini adalah KD 3.9 dan keterampilannya adalah 4.9. Menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. Ya. Sebelum kita belajar tentang nilai maksimum dan nilai minimum, kita akan bersama-sama pahami dulu terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun. Apa sih fungsi naik dan fungsi turun? Coba teman-teman perhatikan grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x plus 3 pada gambar di samping. Pada sumbu simetri, grafik tersebut adalah x sama dengan 2. Garis singgung kurva terletak di sebelah kiri sumbu simetri, gradiennya adalah negatif ya. Selanjutnya ya, kita lihat di situ. Dapat kita simpulkan dari situ bahwa f(x) merupakan fungsi naik pada saat x besar dari 2 ke arah kanan. Kemudian fungsi f(x) merupakan fungsi turun pada saat x kurang dari 2. Kenapa? Karena pada saat fungsi naik, nilai x dalam interval x besar dari 2 itu semakin besar, nilai fungsi f(x) juga semakin besar. Jika x-nya besar, maka dia akan semakin besar. Kemudian kenapa dia bisa turun? Jika nilai x-nya kurang dari 2, maka dia akan semakin kecil. Maka fungsi tersebut bisa dikatakan fungsi turun kalau dia kurang dari 2. Terus kalau misalkan pada saat sama dengan 2 ya, pada saat sama dengan 2 maka fungsi tersebut tidak naik dan tidak turun, atau dikatakan sebagai fungsi f memiliki nilai stasioner. Stasioner pada saat f2 itu bernilai -1, terlihat pada grafik ya. Pada saat x-nya 2, y-nya adalah -1. Untuk lebih jelasnya terkait dengan fungsi naik dan fungsi turun, kita akan coba selidiki hubungan letak garis singgung kurva dengan nilai-nilai fungsi turunannya. Jadi kita gunakan mari teman-teman ya, simak penjelasannya terkait f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x plus 3 ya. Kita turunkan berarti menjadi f aksen x sama dengan 2x min 4 ya. Kita akan lihat secara dengan menggunakan turunan. Kita masukkan nilai x ya, kita masukkan nilai x ya. Tadi pada saat di interval 2 ya, kita lihat x yang lebih dari 2 dan x yang kurang dari 2. Kalau x-nya kurang dari 2 artinya kita coba masukkan yaitu katakanlah 1. Maka di sini f aksen 1 menjadi 2 kali 1 dikurang 4, maka hasilnya adalah berapa? Itu min 2. Artinya min 2 ini dalam bentuk ya, min 2 ini adalah dari negatif. Kemudian kalau kita masukkan ya, f(x) aksennya itu adalah 2 ya, kita masukkan 3.
maka akan menjadi 2 kali 3 dikurang 4, maka menjadi 6 kurang 4 berarti 2, menjadi kebentuk positif ya kalau kita masukkan titik 3. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita gambarkan dengan secara sederhana bahwa fungsi f dikatakan naik jika f aksen atau turunan pertamanya itu besar dari 0 atau bernilai positif. Kemudian jika f aksennya turun itu maka dia kurang dari 0, dikatakan turun, f aksennya kurang dari 0. Yuk sekarang kita coba latihan soal. Tentukan interval di mana fungsi fx sama dengan x kuadrat min 6x ditambah 7 akan naik dan kapan akan turun. Kita lihat penyelesaian berikut. Fx ya, fungsi fx itu adalah x kuadrat dikurang 6x plus 7 ya. Yang ditanya kapan fungsi itu akan naik dan kapan fungsi itu akan turun pada interval berapa. Jadi yang ditanya itu adalah kapan dia naik dan kapan dia turun. Untuk itu kita cari dulu yang namanya ya turunannya dulu, baik turunan pertama yang kita cari maka menjadi 2x min 6 ya, kita dapat. Kemudian jika dia fungsinya itu akan naik maka f aksennya itu harus besar dari 0. Kalau f aksennya besar dari 0 maka kita masukkan 2x min 6 itu harus besar dari 0, maka ya 2x besar dari 6x itu akan besar dari ya 6 bagi 2 berarti 3, maka dia akan naik ya, fungsi ini akan naik pada saat x itu besar dari 3. Kemudian dia kapan dia akan turun? Kalau turun itu adalah f aksen itu kurang dari 0, maka kalau kurang dari 0 berarti 2x min 6 itu kurang dari 0, maka 2x itu kurang dari 6, maka x itu kurang dari 3. Jadi dia akan turun ya, turun pada saat interval x kurang dari 3. Paham? Baik, mudah bukan? Kalau sudah pahami, mari kita latihan soal. Silahkan masuk ke link berikut. Sekian pelajaran kita hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya, materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, stay at home.